Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah membimbing kami, menolong kami sampai pada saat ini. Kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketaatan lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Ketaatan jauh lebih penting daripada sekedar iman. Iman tanpa ketaatan bukanlah iman yang sejati. Iman selalu akan berwujud dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Iman dan ketaatan bagaikan dua sisi mata uang, sehingga di mana ada iman, selalu akan ada ketaatan. Tidak mungkin hanya satu saja. Iman membawa kita satu langkah maju, tapi ketaatan membuat kita maju satu langkah lagi menjadi 2 langkah. Dalam Ibrani 4 ayat 6 ini dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka mengalami proses padang gurun yang bagi sebagian besar dari mereka sangat sulit. Mereka semua sudah mendengar kabar atau janji di mana mereka akan masuk ke tempat perhentian, yaitu tanah perjanjian. Tapi sebagian dari mereka tidak mengalami tanah perjanjian karena mereka tidak taat. Di padang gurun mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti tuntunan firman Tuhan. Generasi pertama yang keluar dari Mesir, mostly atau kebanyakan, tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb beserta keluarganya yang masuk ke sana. Selebihnya adalah generasi yang lahir di padang gurun. Tanah perjanjian dalam konteks perjanjian lama adalah tanah Kanaan. Tapi secara rohani, tanah perjanjian kita adalah sorga yang kekal. Dan sorga itu tersedia buat setiap saudara dan saya. Tersedia untuk setiap kita. Cuma masalahnya, apakah kita mau percaya dan sekaligus taat dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan? Ataukah kita berhenti di tengah jalan, tidak taat dan memberontak terhadap Tuhan? Ketidaktaatan biasanya berakar dari ketidakpercayaan. Bangsa Israel yang gagal masuk ke tanah perjanjian bukan karena mereka tidak taat saja, tapi mereka tidak percaya pada janji Tuhan. Jadi orang yang tidak taat biasanya tidak percaya. Itu sebabnya kalau orang percaya pasti taat. Iman itu selalu berjalan bersamaan dengan ketaatan. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak taat, maka sesungguhnya dia bukan orang beriman. Karena iman itu sejalan dengan ketaatan. Ketaatan sejalan dengan iman. Kita tidak bisa berkata, oh saya percaya Tuhan, tapi hidup kita memberontak, menjauh dari firman-Nya. Itu namanya bukan percaya. Kalau kita katakan saya percaya Tuhan, maka hidup kita sudah pasti dan sudah seharusnya taat melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji keselamatan dan hidup kekal selalu tersedia bagi setiap kita.
janji perhentiannya itu masih diberikan Tuhan, disediakan Tuhan untuk kita. Cuma masalahnya apakah kita mau percaya dan terus taat kepada Tuhan, tidak berhenti untuk mentaati firman-Nya. Biarlah kita semua selalu dalam ketaatan kepada Tuhan, selalu dalam iman, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, mengasihi Dia sampai akhir hidup kita di bumi ini. Keselamatan dan kehidupan kekal Tuhan sediakan kepada setiap saudara dan saya yang percaya dan taat kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang ketaatan. Betapa pentingnya ketaatan sebagai wujud dari iman percaya kami kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami punya sikap yang salah. Kami merasa hidup kami cukup baik, cukup benar, karena kami sudah percaya kepadamu. Padahal sesungguhnya kami masih jauh, karena kami tidak taat, tidak hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan lebih lagi melakukan akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bukan sekedar beriman dalam hati dan mulut kami, tapi beriman di dalam kehidupan kami, yaitu perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami. Pimpin kami agar hidup kami selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang kecewa, putus asa, berduka, bersedih. Lawatlah setiap kami Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada semangat yang dibangkitkan, ada sukacita, ada kelepasan, ada kemenangan, mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.